followers TikTok-nya berapa? Yes, agree banget. Followers Instagram-nya berapa? Tiga, dua, satu, action. Halo para pencinta dan pegiat film Indonesia, bersama saya Ismi Melinda di Troy's Film Podcast. Ini gue ngeliatnya kemana nih? Nah, kita akan ngebahas berbagai macam tentang perfilman Indonesia dan pastinya dengan aktor yang sudah malang melintang di dunia film. Dan sekarang filmnya juga lagi di mana-mana, terutama horor. Ini dia, Yama Carlos. Thank you loh udah datang. Sama-sama. Gimana nih kabarnya? Sehat, amin. Kemarin baru aja kita ketemu gak sih? Iya, Iya kan, yang film kita. foto poster. Iya, foto poster. Foto poster, terus syutingnya Udah lama. Oh enggak dong. Oh itu tahun lalu ya? Iya dong. Oh iya benar. Satu tahun Iya, setahun. gitu kayak. Terus gimana tuh? Katanya awal nama Yama Carlos itu bukan Yama Carlos ya? Atau? Nah ini jadi pergunjingan masyarakat Indonesia nih. Gimana? Oke, kita bermain dari nama dulu ya. Nama di akte lahir itu Hamba Ramanda. Hamba spasi Ramanda. Nah, orang-orang kan kebanyakan ngiranya Yama Carlos itu nama panggung. Iya. Ya kan? Panggilan kecil itu memang Yama. Oh gitu. Ya kan, jadi waktu gue lahir tuh mama papa nggak boleh kasih nama. Hah? Gimana? Mama papa nggak boleh kasih nama. Itu nama dari Opung Doli, kakek kalau di Batak. Ya, karena gue cucu pertama cowok. Kalau di Batak tuh kan kalau anak cowok tuh dieluk-elukan. Okay. Makanya pas gue lahir, kebetulan pas di keluarganya mama itu nama gue lahir langsung dikasih nama Hamba Ramanda sampai ngurus sampai ngurus akte kelahiran tuh Opung Doli. Papa mama nggak boleh tambahin Carlos tuh nggak boleh. Itu udah plak-plak kayak gitu. Jadi Hamba Ramanda. Terus nenek tadinya mau dipanggil Rama, cuman kata nenek udah banyak. Akhirnya dikasih Yama. Oh, iya. Carlos kan nama papa. Bentar ya. Oh jadi itu keturunan ya? Supaya nggak ada dusta di antara kita. Asik. Harus ada pembuktian dong. Mana ya? Iya. Bentar. Iya, lumayan jauh ya. Ya nggak sih? Aku pikir itu nama dari kayak mungkin dari manajer atau enggak. Manajemen gitu. Papa tuh kan namanya Carlos Roxas Garcia. Jadi waktu gue lahir tuh sama sekali nggak boleh ditambahin nama Carlos. Kakakku juga begitu. Oh gitu. Iya. Nggak boleh. Nggak boleh. Harus sesuai. Kakek nenek semua yang berkuasa. Kan biasanya malahan nama-nama itu ngambil dari perpanjangan dari ayah Papa, kan. Iya. Kalau itu emang nggak boleh. Nggak boleh. Jadi ya kesininya ya tetap kalau kami memperkenalkan diri Yama Carlos atau Ika Carlos kan nama kakak kan panggilannya Ika gitu. Ika. Tapi sekarang jadi semua Yama Carlos aja. Dari kecil memang Yama, panggilan dari kecil memang. Tapi kalau di KTP sekarang itu apa? Hamba Ramanda. Dan itu artinya apa tuh? Berat itu. Hamba tuh kan pelayan. Rama itu Bapa di sorga, Nda itu anak. Maunya tuh pelayan anak Tuhan. Gitu. Maunya. Tapi religi juga. Iya makanya gitu. Iya. Oke. Berat sekali nama itu sebenarnya. Berat kan. Jadi itu bukan nama panggung ya, memang nama dari kecil. Nama dari kecil ya, Yama. Yes, Yama Carlos. Tapi akhirnya memutuskan untuk kayak Yama Carlos aja gitu. Ya memang dari kecil kalau dipanggil memang Yama. Ya, itu teman-teman dari TK, SD, SMP, SMA sekeluarga manggilnya Yama. Carlos kan memang anaknya Pak Carlos. Oke, tapi nggak mau kayak di entertain mau jadi yang nama yang asli yang hamba itu nggak pakai. Enggak kan emang pakai nama panggilan aja. Nama panggilan aja. Kan lebih nyaman juga ya. Gitu. Oke. Terus gimana tuh kan udah banyak banget filmnya di mana-mana sekarang lagi. Film apa tuh yang lagi tayang?
kereta ya? Belum ya? Oh, Kereta Berdarah nanti Desember. Oh, nanti Desember. Desember, terus pokoknya tahun ini tuh sisa 3 film lagi. Yang belum keluar? Yang mau tayang. Oh, yang mau tayang, tapi tahun ini? Kereta Berdarah, Rambut Kafan, sama filmnya kita Arwah Sinden itu. Oh, tahun depan ya? Tahun depan. Tahun depan. Oh, tahun ini dua film. Yang udah tayang? Yang udah tayang tuh tahun ini tuh Virgo. Virgo and the Sparkling. Itu bukannya film yang Bumi udah Langit lama tuh. ya? Enggak dong. Tapi maksudnya tahun ini? Tahun ini tayangnya. Tahun ini tayang. Oh, itu belum tayang. Syutingnya pas pandemi. Oh, oke. Terus kemarin yang barusan tayang tuh Janin Iblis Neraka. Neraka. Ya, Era Fisher ya. Yang big movie-nya Kereta Berdarah tuh. Kereta Berdarah, iya sih. Multivision. Keren sih. Iya. Semoga ditunggu ya. Penonton ya. Itu garapan Mas Rizal Mantovani. Multivision. Oke, kan udah banyak banget nih filmnya di mana-mana. Kira-kira apa yang kayak menginspirasi dari karakter di film-film itu yang kayak mengubah hidup juga gitu? Maksudnya menginspirasi? Menginspirasi kayak misalnya gue nih dapat karakter ini nih jadi tukang apa ataupun jadi ceritanya ini oke banget nih yang akhirnya jadi kayak masuk nih ke kehidupan yang akhirnya kayak mengubah kehidupannya akhirnya jadi kayak bad boy jadi lebih better karena memang ceritanya di film itu bagus dan menginspirasi kita gitu. Ada nggak? Karena gue memerankan karakter itu di film terus merubah hidup gue di kehidupan nyata nggak pernah. Jadi film-film aja sih. Oh aslinya kenapa jadi kayak kalau di kayaknya kalau misalkan di film kan kayaknya banyak kan film-film yang sangar gitu nggak sih, antagonis nggak sih? Nah ini dia nih. Nggak tahu kenapa kok gue dicapnya antagonis. Tapi kalau berbicara di layar lebar, lebih banyak protagonisnya. Perbandingannya mungkin 60-40. Tapi gue nggak pernah pilih peran ya. Itu mungkin yang ngecap antagonis tuh kalau gue lagi nongol di TV. Okay, Tapi kalau di film 60-40 atau 70-30 tuh apa namanya perbandingannya antara yang gue protagonis tuh 70%-an, yang 30% tuh yang antagonis. Dan orang juga salah dan orang juga sering salah mengira. Dikira tuh gue tuh pemain action laga. Padahal kalian salah besar. Padahal gue juga nggak tahu kenapa kok orang-orang tuh ngiranya tuh ya maka harus pemain laga. Enggak, gue lahir dari drama. Oke. Dengan hidup gue yang penuh drama kan. Oh iya. Boleh nggak sih di-spill tentang drama itu? Kayaknya lebih menarik itu deh. Gue lahir dari drama. Lahir dari drama. Dan sampai sekarang pun ya memang gue menguasai seni peran yang bermain di area drama. Ada beberapa film action yang gue ambil juga, cuman sedikit. Yang nggak bakal gue tolak itu genrenya action tapi harus berhubungan dengan TNI, itu pasti nggak bakal gue tolak. Lebih ke technical ya, main technical gitu, main technical. TNI ya betul, tactical seperti itu. Cuman kalau full action capek bro. Belum ininya workshopnya harus berapa lama? Ntar biru-biru ya kan? Biru pasti. Tapi kalau waktunya oke ya udah diterima. Ya tergantung waktunya ya kan. Tapi kalau misalkan awal-awal film yang memang diambil itu apa tuh? Belahan Jiwa tahun 2006. Itu gimana bisa terjun akhirnya main film ini gitu? Oke, berbicara karir dari tahun 2005 itu memang gue banting setir ke dunia seni peran. Berbicara ini ya perjalanan. 2005 umur berapa ya usia, maaf? 25. Oh 25 ya. 25. Gue itu terjun di dunia seni peran di umur yang udah nggak bisa dibilang nggak muda lagi nih. Kan kebanyakan itu kan mereka memulai lu umur berapa? Kecil ya, SMA. SMA kan? Iya. 17 tahun udah syuting, bahkan anak-anak sekarang ya kan SD udah syuting, ya kan SMP udah syuting. Gue mulai di tahun 2005. Karena gue lahir tahun 80, hitungnya gampang tuh. Tinggal belakangnya aja kan 2005 berarti umur gue 25 tahun. Berarti sekarang gitu ya. Tinggal sekarang 80 berarti. Iya kan? Kalau belakangnya 0 kan paling enak diingat kan. Nah, terus 2005 itu
belum sepenuhnya di dunia seni peran tuh, itu masih peralihan dari dunia modeling ke dunia seni peran. Dan gue juga belum belajar ilmu apapun itu di 2005. Nah, sepanjang 2005 tuh masih campur-campur tuh, masih jalani profesi sebagai model, tapi juga udah mulai syuting. Syuting pun tuh masih di area apa namanya sinetron, FTV yang masih jadi peran-peran temennya peran utama. Itu kalau di FTV tuh paling banyak tuh 8 scene. 10 scene tuh udah puji Tuhan banget tuh. Peran pembantu ya. Tapi ngalamin dari ekstras dulu? Enggak. Untungnya enggak. Untungnya Anda enggak. beruntung sekali. Bukan. Bukannya untungnya enggak ya, cuman kayak yang sesulit itu gitu ya. Iya, langsung dapat dialog lah. Langsung dapat dialog. Ya masih di area 5 scene, 8 scene itu. Nah, baru tahun 2006 itu sebelum terjun ke film itu, waktu itu ada Arisan The Series. Tahu kan film Arisan yang viral, akhirnya dibuat Arisan The Series. Kalau nggak salah tuh di Antv itu. Arisan The Series itu mungkin satu-satunya sinetron yang syutingnya pakai kamera film pada saat itu. Nah, di Arisan The Series langsung dipasangkan sama Cut Mini, gue masih ingat banget. Wow, langsung sama senior ya? Ya, itu nervousnya setengah mati. Cut Mini yang udah namanya Cut Mini yang udah berkibar. Nah, mungkin dari situ dilihatlah sama Belahan Jiwa tuh nggak salah, PH-nya Multivision tuh. Disuruh casting untuk film Belahan Jiwa. Singkat cerita diterima, dapat satu scene dialog, langsung dialog lagi nih. Bukan ekstras ya. Dialog, langsung lawan mainnya di scene itu dengan empat peran utama wanitanya nih. Ada Rahel Mariam, Dina Olivia, Nirina Zubir, sama satu lagi Marcella Zalianti. Oh wow, senior. Tuh gue harus berdialog dengan mereka. Gue masih ingat banget syuting di Bali, honornya pun masih ingat. Nggak akan lupa itu. 750.000. Oh wow, waktu itu berarti besar lah ya. Besar. Itu gak bakal gue lupain itu. Sekitar berapa ya kalau sekarang itu? 2006 itu. 2006. Lumayan lah ya. Lumayan banget ya gak sih? Lumayan apa lumayan kecil. Tapi kan mesti untuk banyak dialog kayak gitu lumayan lah. Dialognya buat gue pada saat itu lumayan menegangkan karena lumayan panjang itu dialognya. Terus harus berhadapan dengan mereka ini kan. Nah, dari situ film itu tayang. Udah sepanjang 2006 belum ada film lagi. Nah, ini yang mau gue ceritakan nih. Tahun 2007 disitulah mulai pintu gerbang buat gua di dunia perfilman tuh mulai terbuka lebar-lebar itu. Itu di film Angker Batu. Angker Batu horor apa? Horor. Jose Purnomo, dan gua nggak pernah lupa sama Mas Jose sampai sekarang. Kenapa tuh? Itu pada untuk mendapatkan peran utama di film Angker Batu, itu gue ditantang sama Mas Jose 7 kali casting. Tanya Mas Jose. Diapain? Ditantang terus untuk merebutkan karakter itu. Jadi rekannya Mas Jose punya jagoan lain, Mas Jose kayak naruh harapan di gua nih. 7 kali casting gua. Bolak-balik. Masih berani nggak? Berani Mas. Gua masih berani nggak? Berani. Itu akhirnya gua sadar udah 7 kali kesini nih. Belum ada kepastian. Ya akhirnya pas yang casting yang ke-7 baru oke, lo masuk. Nah itu mentalnya juga kan. Itu mendapatkan peran utama, terus peran utama wanitanya Mika Mbak Mika, istrinya Tora. Nah dari film Angker Batu akhirnya film itu tayang, baru tuh terbuka dilihat ya, baru film-film berikutnya masuk. Kebetulan juga film-film berikutnya termasuk film-film besar semua nih yang
yang gue jalankan. Baru di situ mulai belajar serius teater di Eka Sitorus. Oh, jadi memang nggak mulai kayak misalkan kan kalau kita kan kayak belajar dulu atau sekolah acting dulu baru masuk ke dunia film. Kalau ini kerja dulu di film dulu baru acting gitu. Iya, Wow. itu cuman kan iya kan ada orang yang belajar teater dulu terus terjun ke dunia seni peran atau terjun dulu baru belajar. Masih nggak apa-apa sih terjun dulu baru belajar. Nah, cuman karena gue melewati proses itu belajar teater, akhirnya gue sangat tidak setuju dan mengharamkan orang-orang yang punya pernyataan ya udah lu main sinetron atau main film learning by doing. Wah, tuh gue paling nggak setuju tuh. Paling nggak setuju. Kenapa tuh? Lu harus belajar teater karena seni peran itu adalah ilmu. Ilmu itu ada tempatnya, ada gurunya. Sama seorang aktor atau aktris itu profesi yang harus kita hargai. Ya kan? Dan untuk jadi seorang aktor ya ada ilmunya, ada sekolahnya, ada tempatnya. Bukan learning by doing. Beda lu pemain yang udah punya fondasi ilmu teater sama pemain yang dengan istilah learning by doing tuh pasti akan difference ya. Beda banget. Di layar tuh beda. Itu sih. Ya itu makanya gue sering kalau misalnya diundang jadi ya kayak begini atau pembicara, gue paling gak setuju belajar acting syuting sambil belajar tuh gue sama sekali gak setuju. Iya. Apalagi sekarang kalau gue ngeliat sih lebih ke lo punya followers. Itu dia. Iya. Kenapa ya begitu ya? Semua yang kita misalnya orang-orang yang memang sudah belajar, udah jauh-jauh kita misalkan ikut sekolah acting ya kan kita kan pasti kan ikut sekolah acting kayak gitu. Akhirnya terkalahkan sama orang yang followers gitu. Aduh itu zaman berubah terus sekarang dulu ada medsos dulu nggak ada medsos, sekarang ada medsos. Cuman ya nggak gitu dong lu cara memilih talent, apalagi kan sekarang yang didapuk talent utama itu kan followers TikToknya berapa? Agree banget. Followers Instagramnya berapa? Anjing. Gue pertama pernah ditanyain gitu. Casting. Seorang yang bakal los gitu, pernah nggak ditanyain gitu sama production house misalkan mau ngambil lo sebagai? Nggak pernah. Kan gue udah berjalan kan. Iya. Cuman isu itu kan fakta kan. Iya betul. Itu gue yang wah gila lu. Ini siapa nih? Oh, konten kreator. Apa karena itu jadinya yang bakal los juga membuka peluang di sosial media yang memang sekarang kan kayak ngubah nggak sih? Oh iya dong harus. Jadi ikutin zaman. Apa itu beda lagi ya? Enggak, kalau gue kan gue punya Instagram udah lama dan Instagram gue pun kan juga nggak yang terkonsep. Gue punya TikTok tahun lalu. Tujuan gue punya TikTok bukan untuk ngejar itu, enggak, emang untuk jualan. Gitu. Cuman suka jengkel aja ngelihat, buset lu gara-gara followers TikTok diundang sana, diundang sini, bisa main film di sana. Lu belajar teater nggak sih? Bener banget ini. Ya, kayaknya harus tanya. Cuman ya faktanya kan begitu kan. Beberapa PH kan menggunakan talent utama cuman hanya patokannya itu dengan tujuan atau dengan harapan begitu film gue tayang berharap ada yang nonton. Iya, ada yang nonton dari umatnya mereka ini. Itu kan. Followersnya. Cuma kan aduh gila lo. Tapi kayaknya sih nggak works juga sih, karena banyak juga yang kan? memang ngambil kayak talent dari followersnya banyak, ternyata filmnya juga flop juga. Iya kan? Iya kan? Iya. Terus gitu. ngeliat kayak gitu, berarti nggak setuju banget. Sangat nggak setuju. Karena balik lagi seorang aktor atau aktris itu dia harus punya ilmu. Itu sama dengan pekerjaan yang lainnya kayak dokter, insinyur, ya dong, pengacara kan. Lo harus sekolah dulu, baru ilmumu
karyamu bisa dipertanggungjawabkan. Benar. Gitu. Ya. Makanya itu dia sekolah di Eka Sitorus itu. Dulu ya, terus sama setelah itu kan aku berguru di beberapa senior IKJ kan. Okay. Nah itu untuk siapa tuh? Om Tio Pakusadeo ini mentor banget nih. Oh gitu, pernah belajar sama Om Tio Om gitu? Tio itu dulu juga beberapa kali satu film bareng dia, itu diskusi, dia diomelin. Nah itu mentor gue banget. Terus Bang Yayu Unru, ya, pasti. Aji Bong, itu yang mentor-mentorku tuh. Yang awal-awal ya? Iya, awal-awal. Lukman, Sardi, gitu. Terus kalau misalkan nih, kan filmnya udah di mana-mana. Kalau emang gak jadi seorang aktor sekarang, kira-kira pengen nge-produce gue di kemudian hari. Oh gitu? Iya. Tapi sebelumnya cita-cita jadi apa? Sebelum jadi aktor ini ataupun jadi modeling? Oh, kalau mau ditarik mundur lagi, cita-cita gue tuh mulia, Mi. Apa tuh? Jadi pemain basket nasional. Oh, itu cita-cita gue itu. Yang udah gue bangun dari kelas 2 SMP tuh. Hah? Serius. Oh, jadi menjadi atlet malahan ya? Jadi papa menjerumuskan gue. Oh, enggak. Cita-cita gue pertama kali tuh mau menjadi tentara. Tentara, iya. Oh, makanya itu dia apa alasan jadi kayak iya, gue gak bakal nolak ketika ada ya. tawaran untuk memerankan jadi TNI. Tapi pernah gitu. Sekolah juga lebih ke sana? Enggak direstui sama orang tua. Okay. Terus akhirnya ya udah deh, gue kelas 2 SMP, papa menjerumuskan gue ke basket. Nah dari situ gue cinta nih sama olahraga nih. Masuk klub, ya udah kegiatan sehari-hari gue tuh sekolah, sisanya boskat basket, tanding. Terus tuh sampai SMA benar-benar menjalankan hidup disiplin. Pokoknya gue harus jadi pemain basket nasional. Cuman Tuhan berkata lain, dibelokin lagi. Akhirnya memang harus di film. Harus di film, iya. Modeling dulu kan. Kan karena waktu lulus SMA gue sempat izin, Pak, aku nggak mau kuliah dulu ya. Loh, kok nggak mau kuliah ya? Ini mau apa? Mau melanjutkan karir dulu nih di basket nih. Kasih waktu aku setahun biar benar-benar terjun di pro. Nggak boleh, kau harus tetap kuliah. Ya sudahlah. Kuliah jalan, basket jalan, kuliah berantakan, basket ikut berantakan. Tangan. tapi dari segi keaktoran itu nggak berantakan dong. Gini, dari SMP sampai SMA tuh gue benar-benar menjalankan hidup disiplin tuh, benar-benar disiplin di saat itu ya. Mungkin sekarang juga banyak faktanya ya, udah anak-anak SMA udah mulai ngerokok semacam. Gue bener clear. Ngerokok. Jam 10 udah masuk kamar, capek tidur. Soalnya kan gue pulang sekolah latihan sampai malam gitu terus. Jadi jam 10 gue tuh dulu jam 10 tuh udah pasti masuk kamar ya. Tidur. Di sekolah ngantuk lagi. Kan capek kan, fisik kan? Tidur. Iya. Begitu lulus SMA, makanya kan gue minta izin, ini gue fokus dulu nih biar gue benar-benar di karantina nih. Karena gue udah terbayang tuh, aduh kalau gue kuliah kenal nongkrong nih ntar nih. Terjadi. Iya. Akhirnya bukan menyalahi kodrat kuliahnya ya. Oh, iya. Cuman mungkin gue aja yang kurang bisa mengerti. Makanya untuk antisipasi itu ya gue minta izin biar gue fokus di basket. Jadi gue masuk mes. Oke. Tapi lulus gak sih kuliahnya? Itu tadi kan kuliah berantakan basket itu. Kirain kenal gitu. Karena kuliah gue mulai kenal nongkrong, mulai kenal begadang, mulai kenal yang namanya rokok, ya udah hancur. Iya kan? Yeah. Jam udah keliuran, udah deh. Kan basket kan di nafas kan. Iya benar. Tidur pun harus benar-benar cukup. Iya, apalagi ngerokok kan. Ya iya udah. Selesai, bye. Kenalah dunia model. Iya, sekarang model gitu kan. Di dunia acting pun gue sebenarnya juga awalnya juga nggak percaya diri, kan gue gagal. Gue gagal dari kecil. Oh gitu. Masalah
Lu masa nggak perhatiin? Iya tahu, tapi maksudnya kayak enggak, tapi kayaknya waktu kita pertama, jadi ini informasi ya, kita tuh pernah main film 2009, bareng 2009 di mana? Ya Nayato. Zaman Nayato ya Mbak Na itu ya Mbak Ciska ya. Mbak Ciska ya. Mbak Ciska jadi asladanya, terus ya memang ini awal banget nih aku berkarir waktu itu. Ketemu sama senior terutama. Gue juga awal itu kan 2009, kan gue 2006 baru terjun. Tapi kan udah namanya udah di mana-mana. Ya masih awal lah itu. Iya kan? Ya maksudnya udah namanya udah di mana-mana, terus kayak ya itu apa namanya, gimana tuh maksudnya? Tadi gagap. Ya gagapnya itu. Iya, gue gagap dari kecil. Iya, tapi waktu itu nggak kelihatan karena kita satu frame juga kan. Satu frame ya. Gue gagap dari kecil. Kenapa kalau misalnya ditanya kenapa lo gagap ya? Mungkin sering dimarahin mama. Gue harus pintar tuh. Waktu kecil gue harus pintar tuh. Dapat 7 aja dimarahin. Jadi nggak dikasih. Cuman bukan mau nyalain mama ya. Ya apa namanya? Pokoknya nilai gue tuh nggak boleh jelek. Batas jelek mama tuh 7 tuh. Dapat nilai 7 udah tuh dimarahin habis. Oke, intinya gue gagap, sampai sekarang pun gue gagap. Terus gue juga awalnya juga nggak percaya diri ketika mau terjun di dunia seni peran, dan kenapa gue harus membanting setir lagi dari dunia modeling ke dunia seni peran, karena teman-teman terdekat pada saat itu bilang, lu mau sampai kapan jadi model? Bukan merendahkan modeling ya, cuman ya lihat ya, gue akhirnya disuruh sadar diri ya, lu lihat diri lu yang pada saat itu kan model-model dari luar mulai banyak datang tuh, yang bentukannya bule lah, tinggi lah, 185 ke atas semua lah, yang hidungnya mancung-mancung. Yang laku tuh kan kalau untuk brand-brand tuh kan kalau nggak bule ya, unik atau oriental sekalian. Yang benar-benar laku di dunia profesional lah. Tinggi gue juga segini. Ya terus akhirnya lo mau sampai kapan di dunia modeling? Udah lo mendingan, kalau lo emang gak mau keluar dari dunia entertain, ya lo banting setir dikit, coba lo mulai syuting. Cuman gue gak bisa kan, gue gagap. Lo semua tahu ya, lo belajar. Itu tuh sebelum masuk ke sekolah ini ya, acting. Terapi yang gue lakukan pada saat itu, gue di kamar baca apapun itu, benar-benar gue diucapin. Ya kayak orang gila aja sendiri di kamar baca apapun itu, mau baca majalah, mau baca koran kah, pokoknya semua diucapin dengan intonasi yang berbeda-beda. Itu sih awalnya. Terus cuman kalau orang banyak bilang, kok waktu acting nggak gagap? Nah, itu yang mau tanya. Tanyakan pada sang semesta. Nggak tahu kenapa pas begitu kamera on, kan orang gagap itu kan kalau secara faktor psikis kan begitu tertekan, dia makin gagap, makin terbata-bata kan. Cuman nggak tahu kenapa begitu udah di set, ya itu semua bisa teratasi. Nah, ada trik-trik yang gue lakukan nih. Jadi gue ini gagap, apalagi ketemu suatu kalimat tapi diawali oleh huruf yang gue anggap itu horor. Contoh huruf K. K tuh gue susah sekali tuh ngucapinnya tuh. Terus kalau ada dua huruf dua huruf mati yang bersamaan. Kayak trouble. Itu kalau diucapin di awal kalimat macet tuh. Iya, huruf K tuh pasti macet, huruf P tuh sering macet. Banyak ya macetnya. Nah, terkadang gue ngakalinnya adalah gue cari kata yang lain tapi artinya yang sama. Itu dulu. Atau gue bolak-balikin aja tuh. Misalnya apa ya? Kalimat misalkan dari kamu mau pergi kemana? Itu gue ngakalinnya tuh biasanya tuh, mau pergi kemana kamu? Untuk menghindari huruf K diucapin pertama kali. Kalau sutradara nggak oke, aman berarti. Karena mungkin actingnya juga ya, itu kan mempengaruhi. Contoh tuh, gue bolak-balik tuh. Buat para sutradara yang kalau sutradara nggak menurut dia aman, oke, aman. Oke. Itu.
Berarti cukup jeli dong kalau misalkan dapet Jeli dan PR lah. iya PR banget gitu, maksudnya setiap scene gitu, sekian dialognya harus dibongkar. Anjing nih harusnya, wah macet nih gue nih pas ini, macet nih. Gue pikirin dulu tuh. Tapi Itu kalau tuh. dialek? Apa? Dialek aman? Dialek apa maksudnya? Dialek kayak misalkan nih, ya logat gitu. Misalkan nih contohnya waktu di Merah Putih. Oh, Rumah Merah Putih. Yes. Iya. Itu kan beda banget kan? Nah, ya apa Gimana namanya? Itulah indahnya jadi seorang aktor atau aktris kan. Kita bisa bisa punya kesempatan untuk belajar apapun itu, termasuk belajar dialek atau logat yang ada di negara ini. Waktu film Rumah Merah Putih itu kan gue tuh harus jadi orang Atambua tuh. Atambua tuh ada di NTT. Dialek Timur itu orang tuh suka salah, banyak yang salah. Ketika disuruh jadi orang NTT, orang Flores, orang Ambon, orang Papua, itu beberapa talent tuh biasanya tuh dipukul rata tuh dialognya malah kayak Ambon semua. Iya, emang sih ya. Padahal di timur itu di NTT itu kebetulan gue selain beberapa kali syuting untuk jadi karakter orang timur. Waktu bujang gue memang sering pergi ke Indonesia bagian timur. Itu daerah kesayangan gue tuh. Sering traveling ke sana gitu. Iya, mereka beda kecamatan aja bisa udah beda dialek tuh. Apalagi di Papua. Geser dikit aja dialeknya beda. Meskipun tipis tapi ada bedanya. Di NTT apa lagi? Di Flores apa lagi? Oh gitu. Beda-beda. Iya. Iya. Jadi kayak di Kupang sama di Flores itu ada bedanya. Kalau di Flores itu masih pakai saya tuh. Saya tidak atau sa. Kalau di Kupang tuh sonde. Nah itu contoh bedanya tuh. Atau di Kupang tuh terkadang pakai beta. Yes, itu. Dan ngayunnya pun juga beda-beda. Tapi orang kebanyakan ketika disuruh jadi orang Indonesia Timur kayaknya memukul rata itu dialeknya kayak orang Ambon. Ambon beda lagi. Itu tarikan-tarikan di akhirannya tuh. Oke, berarti cukup detail dong waktu ngambil peran itu, apa riset? Dikasih waktu pada saat itu dikasih waktu untuk belajar didampingi oleh orang Atambua. Gitu. Dialog pun juga nadanya pun intonasinya pun juga beda itu. Orang Atambua dengan Flores itu dengan Kupang beda lagi. Ada perbedaannya. Meskipun ada kesamaannya. Gitu. Tapi menarik sih. Itu waktu itu Rumah Merah Putih dari Alenia Pictures. Pace Ale sama Bunda Nia. Terus gimana tuh rasanya di sana? Maksudnya jadi karakter itu benar-benar. Wah, itu menarik banget. Tingkat kesulitannya juga tinggi karena kita nggak boleh jangan sampai salah tafsir kan. Jangan sampai ketika film itu diputar terus orang Atamboya ini bukan. Iya, bukan bahasa gue gitu kan. Itu ya bukan gue gitu. bukan logat gue nih. Maka dikasih waktu tuh sebulan tuh, tiap hari itu gue dengerin tuh. Kan dikasih rekaman suara kan. Terus sebelum syuting pun udah diberangkatin ke sana. Dikasih waktu beberapa hari untuk ya udah dulu bergaul lah dengan orang-orang sana. Cukup prepare cukup lama ya. Iya. Kan? Jadi ya itulah itu PH yang benar tuh. Begitu lo mau syuting harus mewakili suatu daerah tapi talentnya bukan orang asli situ, ya harus dipersiapkan semaksimal mungkin. Ada workshopnya lah. Ada workshopnya biar nggak gitu. Iya kan? Kan malu ntar. Ya itu tahun berapa berarti? Rumah Merah Putih 2019 apa? Kalau nggak salah. Ya? Oh berarti nggak terlalu jauh ya? Iya. Tapi kalau kayak ngambil peran-peran kayak gitu lebih ini gak sih kayak pemilihannya cukup apa? Cukup kayak misalkan gue pilih-pilih peran gak sih, kayak misalkan ini ceritanya
ini nggak masuk nih buat gue, jadi nggak ada tawaran-tawaran kayak gitu. Cukup spesifik nggak sih pilihan dalam film atau apa ya, gitu? Yang pasti gue nggak pernah pilih-pilih peran, tapi ketika dikasih tawaran pasti gue akan lihat apa namanya story-nya kayak apa nih, bagus atau enggak itu. Cuman kan terkadang apa yang kita baca eksekusinya beda. Ya. Berarti ngaruh dong, gitu. kayak misalnya gue kayak ngeliat dulu ini direkturnya siapa gitu juga. Iya, itu juga. Ya, kan? Ngaruh banget kan soalnya. Ngaruh. Kalau misalkan udah kayak ceritanya bagus babla, tapi kayak misalkan direkturnya siapa kayak iya, gitu. Tar dulu deh. Kalau waktunya bagus banget ya udah deh. Balik lagi waktu ya kan. Balik lagi waktu. Tapi kalau Alenia Pictures pasti gue ambil karena gue suka banget Pace Ale itu selalu hampir semua film-filmnya mengambil cerita tentang sosial anak-anak Indonesia Timur. Iya benar. Itu Pace Ale itu pasti mengangkat anak-anak Indonesia Timur dan isu-isu dari sana tuh. Makanya kalau begitu mereka menawarkan gue untuk bermain, nggak pernah gue pikir panjang lebar. Ya gue mau. Yeah. Karena pasti keluar dari Jakarta. Berarti itu seserius itu dong berarti kan? Apa? Seserius itu iya, gitu. Kayak hati kan ada juga kayak cuman ini ada nggak sih kayak kepikiran kita sebagai aktor gitu kayak udah nih kayak cuman buat buat cari uang aja gitu. Ataupun kayak ini bener-bener pakai hati nih karena memang relate banget dengan gue, terus gue suka banget dengan perannya gitu. Nah, gimana tuh? Gue nggak pernah memposisikan diri melihat suatu skenario itu direlatekan ke diri sendiri. Itu pantang, nggak boleh. Seorang aktor itu begitu dia deal dengan skenario yang diambil, mau cerita apapun itu, ya udah kasihi, sayangi, cintai story dan karakter lo itu. Gue mengharamkan untuk wah ini karakter gue banget nih, atau ini karakter bukan gue banget nih, enggak deh. Itu gue mengharamkan itu di diri gue karena mentor-mentor gue sendiri pun mengajarkan seperti itu. Nggak boleh tuh seorang aktor nggak boleh begitu. Begitu lo terima, lo deal, ya udah itu harus lo rawat di raga. Kan kita menjadi karakter di sebuah skenario itu kan ibaratnya tuh seorang ibu mengandung dari janin, terus 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai akhirnya lahir, sampai lahir pun juga ada prosesnya kan, tuh kan ngomong proses aja gagap kan. Angkat leher. Apa-apa kok kan sudah dijelasin ya kan. Angkat leher, tengkurap, merangkak, tita-tita, jalan, lari. Nah itu cara seorang aktor merawat dan mendewasakan suatu karakter di raganya. Jadi lu harus benar-benar sayangi itu. Gue mengharapkan ini gue banget nih, oke deh gue ambil. Ini bukan gue banget nih, bukannya Mak Carlos banget. Oh tidak boleh itu harus buang jauh-jauh. Haram ya? Ya haram hukumnya. Ya pantas banget sih ya Mak Carlos gitu. Seperti ini karena ya dedikasinya juga luar biasa dan akhirnya mendapatkan beberapa nominasi ya dari itu tahun 2008 nominasi pemeran pria terbaik di FFI FFI 2008 lewat film Mei itu sutradaranya Mbak Viva Westi. Film itu 11 kalau nggak salah 11 nominasi. Oh wow, termasuk hampir semua. Itu waktu itu termasuk Eka. Iya, ini jadi maksudnya dapat nominasi pemeran utama ya. Iya. Jadi semua nominasi diambil, tapi yang masuk itu kalau nggak salah suara sama penata Bang Ical tuh. Penata rias gitu. Bukan. DOP. Ya. Oh, oke. Terus 2009 gue masuk lagi. 2008 itu yang menang Vino itu, Radit Enjani itu. 2009 itu gue masuk lagi nominasi pemeran pria terbaik FFI 2009 itu lewat film Rumah Maida.
Direkturnya Mas Teddy Surya Atmaja. Itu juga, film itu 11 nominasi masuk. Tapi yang menang kalau nggak salah itu cuma 1. Saat itu di nominasiku tuh yang menang Om Tio. Nah tuh gue ikhlas tuh. Tangan dong, luar biasa. Itu gue ikhlas ya, Oke Lord, lo yang menang, gue ikhlas. Kalau filmnya kalau tahun sebelumnya gue yang kok gue bisa kalah ya, ini film gue sulit loh ini loh. Karakter gue sulit loh. Karena di filmnya itu gue bukan cuma menjalankan satu garis karakter si Antares itu. Kan karakter gue di filmnya itu namanya Antares kan. Tapi gue menjalankan 2 masa si Antares ini. Tahun 98 ketika kerusuhan dan tahun 2008. Oh wow. Saat jadi mahasiswa dan setelah sukses. Saat di Jakarta dan saat di Malaysia. Itu kan gue menjalankan 2 masa. Yes. Perubahan fisik terjadi, perubahan cara berpikir ada di karakter itu. Makanya gue bertanya, anjing bisa kalah ya? Sulit loh ini. Siapa jurinya? Siapa? Itu cuma jokes ya. Udah lewat. Tapi 2009 oke, gue ikhlas. Kalau sekarang pasti lebih ke followersnya berapa banyak ya? Ya kan? Itu benar enggak. Berarti total itu kalau misalkan dari awal tuh film ada berapa banyak? Yang udah dimainkan? Apa udah? 40 apa ya? 40. Di Wikipedia. Luar biasa. 40 ya? Iya. Tapi bukan hanya film, main sinetron juga kan? Iya, nah itu kenapa peralihannya ke sinetron? Banyak ya, bukan banyak sih. Beberapa orang bilang atau menyayangkan dia, lu kenapa ambil sinetron sih? Yes, itu. Ya kan, kenapa nggak fokus di film aja? Mungkin ada benarnya juga, tapi ya nggak benar-benar juga. Kalau gue udah terlalu cinta nih sama dunia syuting, jadi gue nggak bisa menunggu. Ya ketika kan film kan nggak lu abis kelar ini dapat lagi. Ya ada sih talent yang hoki seperti itu. Cuman kalau gue kan selalu ada nunggunya. Nah pas nunggu ini ya gue ambil sinetron. Gitu. Tapi nggak apa-apa tuh dengan image itu. Kayak nggak masalah toh pada akhirnya gue bisa hidup di 2 dunia nih. Meskipun jarang ya yang bisa hidup di 2 dunia. Jarang. Ya kan? Begitu lo terjun biasanya ya, nggak semua begitu lo terjun di dunia layar lebar, ya udah lo akan dicap sebagai pemain film eksklusif. Yes. Begitu lo kebanyakan di TV, lo agak susah nih ke layar lebar. Iya. Biasanya seperti itu. Tapi kalau gue masih bisa hidup di dua dunia dan terbukti gue juga masih bisa dapetin film-film besar. Iya. Gitu. Ya makanya itu dia kan nggak tahu ya, ini kita nanti mungkin akan tanya ke telkonya ataupun produser gitu kan. Kenapa tuh kayaknya beda banget gitu. Kalau misalkan gue punya film misalkan sebagai produser kayak nggak deh pemain sinetron ya kan? Ya. Itu gimana tuh gitu cap-cap kayak gitu tuh gimana? Maksudnya pandangan seorang Yama Carlos gitu sebagai talent. Gak apa ya? Kan for the next kan akan menjadi seorang produser insya Allah gitu. Amin. Direct juga. Nah itu ngelihat nggak kayak perbedaan kayak gitu untuk ngambil talent? Kalau gini sih, kalau gue yang penting gue nggak mau ngelihat lu kebanyakan di TV kah atau kebanyakan ketika gue jadi produser atau director di layar lebar. Nggak, yang gue lihat pasti lu terserah lu, gue nggak mau maksudnya urusan lu mau banyak di TV, cuma yang penting yang ketika lu bisa gue casting, lu udah punya fondasi ilmu keaktoran yang kuat, itu udah cukup. Dan sesuai dengan karakter. Iya, dan sesuai dengan karakter yang gue punya. Iya, bukan gitu. Dari followers. Nggak akan. Balik lagi. Nggak akan. Aduh, nggak akan gitu. Jauh lah ya. Iya. Yang penting lu datang casting, udah lu biasa aja. Okay. Gue terkadang ini loh, gue datang casting terus
orang tuh dandannya lebay banget. Ya. Banyak sih. Pakai jaket lah, apa rambut berdiri semua lah. Wah, serba warna. Ngapain sih lu datang? Casting segitunya gitu ya? Iya. Dulu biasa aja, yang penting jadi diri lo sendiri. Udah. Gitu. Itu kan kunci. Nah, nih, kunci talent datang casting itu sebenarnya sederhana. Udah lu dikasih skenario, lu jadi diri sendiri dulu. Contoh, lu datang, lu dikasih peran dokter. Nggak usah lu effort segitu besarnya mendokter-dokterkan diri lu. Iya. Sama aja lu disuruh datang disodorin skenario, lu jadi mahasiswa. Nggak usah lu meng-effort sebesar-besarnya lu biar nampak sebagai mahasiswa. Nggak perlu. Kuncinya adalah lu jadi diri lu sendiri deh. Sewajarnya mungkin. Iya, memang lu misalnya ada spesifikasi lu harus jadi dokter. Cuman ya lu coba jadi dokter menurut versi lu sendiri. Benar. Nggak perlu paksakan lu jadi dokter dengan gestur tubuh yang malah jadinya nggak too much ya, malah jadi acting ya. Jadi too much, iya. Nanti ketika lo dipilih, baru yuk kita sama-sama mendewasakan karakter ini, membangun karakter ini. Cuma kalau lu datang casting, lu jadi diri lo sendiri dulu. Yes. Itu kunci utama casting sih sebenarnya. Nah ini pembelajaran nih buat teman-teman yang mungkin nantinya akan bayar ya? Iya, buat casting. Nah kayak gini. Ini berapa SKS nih udah nih? Iya. Minum dulu. Ini dari Filia nih, ya kan? Alfi. Alfi ya? Iya. Thank you Alfi. Gitu. Iya, paham. Terus dari sebuah film yang dibilang bagus, menurut Bang Yama tuh kayak gimana tuh? Maksudnya dibilang bagus? Ya, yang benar-benar wah ini perfect nih film gitu. Kan ada film juga kan gua atau film apapun itu. Misalkan nih, gue kayak misalkan ada di dalamnya versi gue ya. Iya, itu. Oke. Sama tuh yang tadi lo bilang. Ketika patokan gue gini. Ketika gue nggak ketiduran, berarti gue udah hanyut tuh di film itu. Gue kalau nonton bioskop tuh tidur aja. Begitu udah yang apaan sih ini cerita udah pasti tidur. Tapi meskipun itu film drama dari awal sampai akhir, tapi tensinya bisa membuat kita memperhatikan semua yang ada di situ. Nah itu menurut gue ini film udah bisa membawa gue hanyut ke dalam ceritanya. Itu udah menurut gue udah oke nih film. Gitu sih. Okay. Dan juga ini kerja kolektif antar aktor-aktornya ya. Itu. Kan kita nggak tahu kalau misalnya kita sebagai penonton kita nggak tahu misalkan di balik pembuatannya seperti apa gitu kan kita lihat hasilnya aja. Hasilnya aja iya. Nah itu dia film itu kalau mau dikatakan berhasil ya persiapannya harus matang. Bener sih. Iya harus benar serius. Jangan maksa gitu ya. Jangan terlalu maksa tapi serius aja. Terus ya ayo dong talent dong kalau disuruh reading datang. Disuruh workshop. Iya, biasanya yang kayak gitu tuh meremehkan itu. Kan? Banyak kan followers yang dipilih karena followers tuh. Iya, jadi kayak merasa bintang gitu ya. Iya. Tuh gue paling malas tuh. Kalau gue pribadi dari dulu sampai sekarang justru yang gue serius itu proses workshopnya. Jadi pas syuting santai. Yes, betul. Setuju. Kalau istilah dalam tentara tuh lebih baik berdarah-darah dalam latihan, berkeringat dalam pertempuran. Justru yang serius justru lo harus proses workshopnya atau reading. Gue sering kalau gue kurang setuju dengan istilah reading, gue lebih suka dengan workshop. Reading lo cuma baca doang. Kalau workshop lo kan bedah nih, scene by scene-nya. Ketika lo udah hanyut di proses workshop yang seserius itu, udah lo syuting tinggal santai. Enak ya. Karena kita udah masuk ke dalam skenario itu. Bahkan gue dari dulu punya prinsip juga, kehidupan nyata gue tuh justru ada di lokasi syuting.
Karena kebanyakan di situ ya. Apa? Karena kebanyakan di situ. Kehidupan nyata gue tuh justru ada, iya. Begitu gue kembali dari lokasi syuting itu acting gue semua tuh. Oh gitu, jadi kebalikan ya. Nah, selama main film nih lebih sering ketemu aktor atau artis siapa? Yang sering kayak lo lagi gitu. Dulu tuh yang gue sering tuh beberapa kali satu film tuh Lukman Sardi, Ferdi Sulaiman, tuh sering tuh Alex Abad. Nah, sekarang udah mencar tuh. Udah jarang ya, karena mungkin generasinya udah beda. Iya. Nah, sekarang lebih kebanyakan ketemu sama artis yang followers. Balik lagi. Oke. Ini gue diuntungkan awal-awal karir itu bertemu langsung dengan kayak Lukman, Ferdi Sulaiman. Nah itu apa namanya? Gue jadikan waktu untuk belajar ke mereka ini. Kan gue masuk, mereka udah berkibar kan, gitu. Sekarang juga nih. Masih ya. Oke, berarti terakhir Bang Yoma beli tiket buat nonton tanpa premier ya, kan biasanya undangan. Ya. Ini benar-benar, gue pengen beli nih tiket karena emang ini bagus di film Indonesia. Film Indonesia, oke. Terakhir, kapan? Benar. Iya. Pernah gue lakukan, Anjir. Nih, taruh dulu. Udah lama. Enggak, belum. Wait. Jangan film sendiri ya. Enggak. Apa tuh? Apa? Yang main? Siapa yang main? Kita nggak tahu ada di berapa kira. Pengabdi Setan. Udah apa banget? Pengabdi Setan berapa? 2. Yang pertama. No. KKN. Ya, sumpah. KKN Gunung Semarang. KKN. Kenapa? Karena maksudnya banyak penasaran. Yang berjuta-juta itu. Oke. After KKN. Iya. KKN. Jadi habis pandemi lah ya itu. Yang lagi rame-rame. Iya, KKN yang pertama kan? Yang pertama, yang dia sempat keluar yang belum extended. Iya, itu KKN. Oke. KKN ya. Beli sendiri tuh. Beli cash. Gue nonton sama ponakan. Enggak nunggu dari Netflix dulu gitu. KKN dia. KKN. Selebihnya belum tuh ya. Selebihnya belum. Selebihnya undangan. Premier ya. KKN karena gue penasaran banget itu. Pas emang lagi nyantai di Semarang, ya gue nonton KKN. Gitu. Siap. Ntar kita tanya dulu nih, ada nggak produksi film yang lo ikut berperan di situ? Oh ya, pernah. Kayak misalkan nih produksi film, pernah nggak terlibat entah itu jadi apa gitu dalam produksi? Oh, nggak jadi talent? Yes. Nah ataupun ini. jadi talentnya juga nggak apa-apa. Film belum. Oke. Film belum pernah ya. Ataupun apapun, misalnya film pendek. Nih ya. Jadi waktu pandemi nih. Tapi ini bukan film ya. Ini apa namanya? Series di YouTube. Jadi waktu pandemi itu kegiatan pertama kali gue di dunia persyutingan. Ngedirect. Oh wow. Iya. Ada itu di apa judulnya? Di YouTube itu punyanya 8 manajemen. Judulnya Unappreciated. Itu gue ngederek bareng sahabat gue tuh Rama Michael. Oh. Itu dia maksudnya gue. Gue ternyata gue bisa juga ya ngederek meskipun itu series itu durasinya kalau nggak salah satu episode itu kami bermain di 8 menit 10 menit. Gue duet sama Rama Michael. Jadi gue bagi tugas Rama bagian pengambilan gambar. Dan beberapa scene yang pokoknya hampir semua pengambilan gambar pas segala macam mood gambar tuh Rama. Nah gue bagian talent karena kan gue menguasai di situ kan. Dan sebelum kami syuting pun gue juga minta nih harus ada workshop ya. Yes. Itu pokoknya harus sesuai apa yang gue alami dulu meskipun cuma 2 hari. Itu gue minta semua talent harus di workshopin. Dan itu
Gue sama Rama mendapatkan 10 pemain mentah semua. Oh berarti baru semua itu? Baru semua. Cuman satu yang udah 3/4 matang. Oke. Yang lainnya mentah semua. Kenapa? Gue drill tuh 2 hari itu dengan ilmu yang gue punya. Itu waktu itu anak-anak 8 manajemen. Satu yang 3/4 matang, yang udah bisa membawa diri. Yang lainnya masih mentah semua. Akhirnya kami syuting 6 hari itu pas pandemi itu. 6 hari. 6 hari, 6 hari jadi 5 atau jadi 6 episode gitu. Dan penontonnya lumayan banyak. Lihat aja berapa ratus ribu tuh. Nanti kita Unappreciated. nonton ya. Itu karya Bang Yama sama Rama Michael ya. Itu. Nah, untuk cerita sendiri dibikin sendiri atau? Untuk cerita sendiri teman kami yang bikin. Ide cerita dari Rama. Akhirnya aku sama Rama minta sahabat kami juga namanya Pak Guteng untuk menulis ditulis dalam bentuk skenario sesuai yang Rama pikirkan. Itu akhirnya jadi 6 episode. Syuting lah tuh di puncak tuh. Gimana rasanya? Wah seru banget. Puas banget marah-marahin anak-anak ini. Akhirnya gue merasakan dimana marah-marahin talent gitu ya. Tapi beberapa jadi. Oke. Beberapa melanjutkan karirnya jadi. Siapa tuh salah satunya ada? Gemi, Yesaya. Oh Yesaya tuh. Ya kan itu Gemi, Yesaya. Terus satu ya mohon maaf yang talent gue sama Rama namanya Hana. Setelah berapa tahun ya dia abis syuting sama kami tuh dia mulai berkibar tuh. Hana siapa? Hana yang akhirnya meninggal. Oh. Yang sepupunya Kirana Larasati itu loh. Kok Kirana Larasati? Siapa? Hana. Oh iya itu. Yang meninggal tuh. Iya. Yang dia sepupunya istrinya Reski ya, kalau nggak salah. Iya tahu. Itu. Oh itu juga itu peran utama wanitanya di series itu. Yang gagal jantung. Yang dia akhirnya habis syuting sama gue itu dia banyak muncul di MK tuh. Dipakai MK. Tahu kan Hana itu. Dia kalau nggak salah gara-gara di di podcast acara TV ya meninggalnya. Enggak dong, enggak. Itu bukan sih. Pas lagi syuting. Oh, oke. Gagal jantung. Itu dia meninggal umur 20-an apa? Di lokasi syuting ya? Enggak, sempat dibawa ke rumah sakit. Oh, yang sayang banget itu. Yang Ada siapa namanya? Hana Kirana. Yes. Yang istrinya itu bukan sih? Siapa? Belum nikah. Belum nikah. Hana Kirana, nah itu tuh. Jantung ya. Itu Hana Kirana. Sayang banget itu. Dia lagi berkibar tuh. Akhirnya dipanggil cepat. Ya kan? Itu yang salah satu gua drill tuh. Gitu. Sama produksinya juga gitu ya. Sama produksinya. Iya. Dengan budget harus sekian gitu. Wah, minimalis tapi silakan Anda lihat penontonnya ratusan ribu itu. Wow, tapi saya nggak dilanjutin sih. Gitu ya. Iya. Ya mungkin nanti ada produser-produser yang berminat amin. Sebuah film nextnya ya kan udah ada jadi kayak satu selain jadi aktor juga bisa menjadi director gitu. Amin. Nge-produce lah ya. Iya, mengisi hari tua. Iya. Berarti ada kemungkinan nanti menjadi seorang produser lah ya. Ada dong, harus. Iya. Produser apa sutradara nih? Dua-duanya lah. Cukup rakus ya Anda. Oke, aku udah main dari awal tahun 2000-an ya. Bedanya film sekarang sama film awal-awal zaman dulu. Itu gimana? Ada nggak perbedaannya dari? Bedanya apa nih? Secara tayangan atau proses? Proses. Nah, oke. Gue berbicara di proses aja ya. Yang gue alamin di bawah tahun 2012-an apa? Ya di bawah tahun 2012-an. Udah berbeda. Itu yang gue alamin. Sebagian besar PH selalu memberikan waktu workshop itu 3 minggu tuh.
minimal. Bahkan sebulan workshop. Yang tadi gue bilang kan, gue justru seneng ketika dikasih hari yang banyak untuk workshop. Pasti gue datang. Kalau yang followers banyak kan, aduh sorry ya, aku bisanya awal dan akhir aja ya. Terus, boleh tanya deh, gue selalu hadir di workshop karena itu yang gue cari. Iya, kan waktu kita reading juga selalu hadir. Iya kan? Nah. Padahal jauh banget jauh banget. Itu gue bener-bener gue bener-bener menghargai justru proses workshop. Karena itu yang gue shoot, bukan berarti gue nggak menganggap penting syutingnya ya, tapi justru yang penting di workshopnya ini. Lo syuting lu tinggal nyantai, skenario lo buang juga nggak masalah. Karena lu udah hidup di workshop. Benar. Itu. Nah sekarang workshop cuma seminggu. 5 kali pertemuan. Budgetnya kayak mungkin dipres. Itu jarang tuh yang 2 minggu tuh workshop tuh. Kalau di bawah tahun 2010 tuh film yang gue jalani itu minimal 3 minggu tuh. Bener-bener 3 minggu. Iya. Libur paling cuma hari Minggu atau Sabtu gitu. Sisanya udah tiap hari datang ke kantor untuk workshop. Itu. Terus dikasih ruang juga untuk misalnya waktu itu gue film pencarian terakhir tentang anak gunung, dikasih waktu kami semua diberangkatin ke gunungnya dulu. Ke gunung sebelum syuting. Tinggal lo di gunung. Seserius itu dulu. Iya. Itu. Sekarang kayaknya keberangkatin dulu, ntar dulu ya budgetnya. Yang penting film jadi harus bagus. Yes. Ya ada beberapa PH yang tetap menjalankan proses semaksimal itu, tapi ya kebanyakan jarang ya. Workshop 5 kali pertemuan, 7 kali pertemuan, mau dapat apa lu? Sedangkan kita dituntut untuk maksimal, untuk memerankan suatu karakter itu. Tuh ibaratnya ibu-ibu hamil 5 bulan udah disuruh melahirkan tuh. Iya dong, kan kalau tadi kan gue bilang kan lu menumbuhkan karakter itu, membangun di raga kita nih kan tubuh lu sama tubuh gue cuma dipinjem doang. Iya benar. Tapi rohnya kan dia harus kita rawat kan. Kayak ibu-ibu mau melahirkan lu sebulan 2 bulan melahirkan, habis itu masih belajar angkat leher, tengkur apa segala macem. Benar ya, enggak. Itu workshop yang panjang itu. Yes, harusnya gitu sih. Gitu. Kalau sekarang lebih instan gitu ya. Iya. Yang penting margin. Iya. Yang penting udah mencakup ya itu tadi. Iya. Nah kalau lu dapet talent-talent yang berdasarkan followers, iya. Lu readingin atau lu workshopin 3-4 kali pertemuan menjadi apa dia ntar? Ya udah, ini loh. Nah, gue selalu punya prinsip, punya metode itu. Gue nggak mau di setiap film gue dilihat Yama Carlos. Gue harus orang yang lihat gue di film itu bukan Yama Carlos, tapi karakter yang memang ada di film itu. Ngerti kan? Nah, ya harusnya kan aktor itu harus seperti itu. Jadi melekat gitu ya sama penonton. Iya, bukan lo lihat Yama Carlos di film A ya Yama Carlos, di film B ya Yama Carlos, di film C ya Yama Carlos. Ya udah gitu. Nah, gue harus orang ngelihat gue di film itu ya karakter yang ada di situ, yang hidup di situ, bukan Yama Carlos yang hidup di film itu. Iya lah. Gitu. Jadi beda gitu kan. Iya. Harus berbeda. Ya itu kan kita nge-build untuk mendapatkan karakter itu kan harusnya sih nggak singkat ya. Iya, harus ada banyak timeline untuk workshop itu kan. Oke, iya benar banget. Tapi sekarang sih PH banyak kan pengennya instan. Maaf ya. Cuma harusnya ini jadi apa ya? Jadi perhatian, jadi pecutan bagi PPH yang ingin, ya lu mau film lu maksimal, persiapan lu juga harus maksimal. Contohnya PPH yang sampai detik ini juga menjalankan proses yang maksimal. Gitu. Ya itu maksudnya sayang banget ya, maksudnya Indonesia kalau main kayak gini terus, ya filmnya mau jadi apa? Iya. Itu kapan kita mau ngejar
jangan bicara Hollywood deh, ngejar apa? Asia dulu deh. Asia gitu. Dulu, ya kan, Korea atau Hong Kong atau mana, India. Lu punya timeline workshop atau sebelum syuting tuh juga harus panjang, maksimal, baru lo akan menghasilkan film yang terbaik untuk masyarakat tonton. Betul. Biasa. Udah main di berbagai macam film, terus ada nggak karakter yang memang gue belum dapetin nih karakter kayak gini, pengen. Yang karakter yang gue belum dapatkan tuh gue selalu berkali-kali tuh bilang gue pengen dapetin karakter seperti Joker. Ya. Kenapa? Sebelum Joker yang Joaquin Phoenix muncul, gue selalu pengen banget nih karakter yang almarhum Heath Ledger itu. Segila itu ya? Iya. Kenapa? Wah, dia sih aktor method actor sih dia. Yes. Sampai dia bunuh diri nggak sih? Karena dia udah masuk ya itu tadi kehidupan nyatanya ya di skenario itu kan. Bahkan dia melupakan dia sebagai siapa, jati dirinya kan. Itu tuh pengen banget tuh Joker itu tuh. Yang benar-benar bermain di arus dalam. Yes. Buat PH-PH nih, kali aja kalau misalkan ada karakter itu. Iya, meskipun follower saya dikit. Asik. Coba lah. Terus apa nih cita-cita di dunia? Ada project baru lagi nggak sih? Oh, maksudnya di sekarang nih lagi dijalanin ada project lagi sedang. Oh, yang lagi dijalanin web series. Web series. Sekarang lagi jalan web series. Sama Maxima. Cakra film. Film berarti. Web series. Oh, web series. Web series. Bukan film. Bukan film. Cuman kan web series kan kita berbicara web series kan udah hampir sama dengan film kan. Secara proses, secara pengambilan gambar gitu. Iya, udah kayak film sih. Iya kan? Gitu. Jadi tetap oke lah, tetap pakem-pakem film itu masih sangat terjaga di produksi web series. Berarti judulnya Madam Rose. Hah? Madam Rose. Oh, yang sama Gibran bukan sih? Yes. Oh, itu lagi proses. Iya. Oh, tapi kalau dia udah syuting. Mereka udah syuting. Gue besok tanggal 1, 2, 3. Oke. Iya, sama Erika ya. Sama Erika. Sama Erika salah buat Gibran nanti kalau. Oh iya. Sama Bang Iwaka. Bang Iwaka. Oh iya, dia sekarang jadi pemain film ya, gila. Itu keren sih, Bang Iwaka keren sih. Keren banget ya. Dia ngejar banget itu. Effortnya berasa banget untuk jadi aktor watak. Iya, yang di sayap-sayap watak juga tuh beda banget. Iya. Keren sih. Dan lagi-lagi direkturnya Jose Purnomo. Iya. Ya gue sama dia paling nurut deh pokoknya deh. Terserah lu deh mas lu. Ada mau ngapain gua? Oke ya. Terus ada film yang lagi mau dipromosikan nih yang belum tayang? Yang belum tayang. Ya. Jangan lupa. Arwasinden bersama sama Ismi ya. Karena hostnya kebetulan main bareng lagi, jadi gue sebutin. Keren sih. Arwasinden, terus Rambut Kapan, terus Kereta Berdarah, dan ada beberapa film lagi nih. Satu dari produksi Alenia Pictures juga sebenarnya udah selesai syuting, cuman gue belum tahu nih kapan mau tayang. Judulnya Fear the Movie. Itu juga tentang Indonesia Timur. Terus ada Dalam Selimut Kabut. Itu diambil dari peristiwa nyata di salah satu kejadian di Papua yang pada saat itu petugas, kalau lu pernah dengar yang petugas menara yang dibantai. Dibantai sama. Berarti true story ya? True story, tetapi dari pihak keluarga korban minta nama-nama dari para korban, kan satu yang selamat tuh, yang dia berhari-hari tuh, lihat nggak ceritanya? Yang Anda bukan penonton ya? Apa itu gimana kejadian nasional. Aduh, nasionalis. Tapi
filmnya udah selesai syuting, cuman belum tahu kapan mau tayang, mungkin tahun depan. Jadi yang dirubah itu nama-nama para korban, baik yang meninggal, baik sama yang selamat. Yang selamat kan cuma 1 orang. Tapi untuk aparat penegak hukum itu sama semua. Nah, gue kebetulan jadi kepala operasi Damai Kartens. AKBP Firman, Muhammad Firman, iya. Nah itu asli tuh orangnya. Pada saat itu beliau bertugas di situ. Nah, gue memerankan yang mimpin operasi Damai Kartens. Menarik nih. Itu mungkin yang mudah-mudahan kalau Tuhan izinkan tahun depan tayang. Direkturnya siapa? Direkturnya, aduh lupa gue siapa ya? Gue baru pertama kali. Kebanyakan film, mohon maaf ya kan. Direktur lupa. Pertama kali sama bang siapa tuh lupa gue. Sorry gue lupa. Ya asal gue tanya itu ya udah di skip aja. Pertama kali. Sama satu lagi yang semoga tahun depan tayang. Banyak banget ya. Ada musyrik. Horor. Berarti ada 3 horor, 1 ini tadi horor semua kan? Iya. Sama satu lagi yang tadi yang true story mah enggak? Iya. Bukan itu kan drama tragedi itu kan. Mungkin tayangnya nggak tahun ini, mungkin tahun depan. Tahun depan ya. Sama Fear movie itu ya semoga cepat tayang tuh. Soalnya juga sama Pace Ale juga kan, Alenia Pictures. Oh oke. Film besar juga itu seharusnya. Berarti yang paling ditunggu-tunggu itu yang mana tuh? Apa? Yang paling ditunggu-tunggu. Semua ditunggu-tunggu. Masih. Bisa aja ngelesin. Oke deh. Gitu. Karena kan kita sebagai seorang aktor itu kurang klimaks ketika kita udah syuting terus belum lihat tayangannya kan. Yes, kayak ada yang kurang kan. Gue sih nggak setuju dengan tanggapan orang yang berarti kalau udah dibayar nggak. Iya gue udah dibayar, iya gue juga butuh duitnya. Cuman kalau belum ngeliat jadinya tuh jadi nggak bisa jadi buat gue tuh gue harus ada bahan evaluasi lagi nih. Yes, betul. Mana yang kurang, ya kan? Iya, tapi kadang-kadang itu juga kayak ngaruh nggak sih editingnya gitu-gitu. Sangat pengaruh. Iya kan? Iya. Kita kayaknya udah kayak gini, tapi kok hasilnya gini ya? Gitu. Betul, sangat ngaruh. Karena kan apa yang di skenario belum tentu sesuai dengan harapan kita ketika ngelihat tayangannya kan. Nah itu dia. Kacamatanya sutradara beda ya. Itu sih. Oke. Wah, thank you banget nih. Udah datang ya. Sama-sama Terima kasih udah berdiskusi. Para tim Troyes film ya kan. Semoga next movie ada di Troyes Film. Iya dong. Amin. Oh pernah lo ditawarin katanya sibuk Anda. Mana sih? Tuh. Dadu. Kita ada film juga namanya Dadu. Itu juga sempat ditawarin ke Bang Yama. Tawarin kamu. Tapi kamu sibuk sekali. Gue ngapain? Tapi itu bukan horor ya, bukan horor ya, lebih ke thriller sih. Oh iya. Nanti kita lihat. Kita lihat trailernya. Oke, next. Calling lagi. Kalau misalnya jadi tuh ada Bang Alex juga sih. Alex siapa? Asabat. Oh, sama juga ada. Ya. Oh iya. Tapi sibuk jadi ya mungkin belum jodoh nanti ya nextnya ya. Udah tayang? Belum. Oh belum. Iya. Baru selesai. Oh, oke. Baru selesai. But nggak apa-apa, mungkin nanti next kita ya. sama Troyes Film ya kan. Kan kantornya gue udah tahu nih. Gue sapronin. Langsung ya kan, Jeb. Jeb di mana teleponnya? Oh iya lu pernah WhatsApp ya? Pernah. Oh iya deh, iya. Buat jadi karakter siapa waktu itu? Boleh nggak sih di spill? Boleh lah. Kan kita ya gitulah. Ya itulah nggak apa-apa, ini podcast dulu aja ya kan. Oke deh, thank you banget nih udah datang ke Troyes Film Podcast. Dan itu dia, balik lagi buat teman-teman semuanya. Jangan lupa selalu nonton perfilman Indonesia, karya kita sendiri. Karena film yang baik adalah film-film yang menginspirasi, terutama menghibur. Dan semoga diskusi kita kali ini bersama Bang Yama bisa menginspirasi kalian semua dan bisa menjadi menjadi baik lah, musiknya kayak kalau yang baik boleh diambil. Terus tadi tuh kalau misalkan mau datang casting jangan lupa ya jadi diri sendiri. Iya. Rambut lu gak usah berdiri. Iya, gak usah jadi diri sendiri aja gitu kan. Ya kan.
produser soalnya nggak ngeliat itu ya, Nggak ngeliat lebih ke itu. jati lo sendiri gitu. Iya. Ini bagus nih ya kan, nggak didapat dimanapun gitu kan. Thank you banget, semoga menginspirasi di Troyes Film Podcast ini. Sampai jumpa di Troyes Film Podcast selanjutnya. Thank you. Minum dulu. Minum dulu.